Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video mengajar ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syafitri Amin, SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sepriani Indrasari Syarifuddin, NIM H0220305. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2020B, Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar yang saya gunakan, yaitu teori belajar konstruktivisme menurut George Polya. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. George Polya adalah seorang ahli matematika yang beranggapan bahwa pemecahan masalah merupakan sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera bisa dicapai. Teori pemecahan masalah yang dinyatakan dalam 4 langkah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan. Model yang saya gunakan itu discovery based learning, pendekatan kontekstual, teknik ceramah dan tanya jawab, strategi discovery learning, metode demonstrasi. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar dapat lebih memudahkan pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Kita absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa akan dapat menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber media, koran, majalah, atau televisi. Memahami cara menentukan rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Memahami cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis dan data. Menyajikan hasil pembelajaran tentang ukuran, pemusatan, dan penyebaran serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran, pemusatan, dan penyebaran data serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Motivasi dari pembelajaran hari ini yaitu mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebenarnya materi statistika di kelas 8 ini adalah lanjutan dari materi statistika yang kalian dapatkan di kelas 7. Waktu kelas 7 tentunya kalian sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk tabel, dalam diagram batang, dalam diagram garis, dalam diagram lingkaran, dan sebagainya. Ada yang tahu apa itu statistika? Statistika adalah
suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan serta penganalisisan yang dilaksanakan. Kita akan mempelajari penyajian data, ukuran pemusatan sudut, ukuran penyebaran data. Ada beberapa jenis penyajian data dalam statistika, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram batang, penyajian data dalam bentuk diagram garis, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel. Kalian bisa melihat bahwa tabel data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 8 untuk nilai 50 ada 5 siswa. Untuk nilai 60 ada 15 siswa, nilai 70 ada 20 siswa, untuk nilai 80 ada 10 siswa, untuk nilai 90 ada 10 siswa, dan untuk nilai 100 ada 5 siswa. Selain dalam bentuk tabel, untuk mempermudah dalam membaca data, juga biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Mari kita lihat. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan. Hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan Y. Selanjutnya, hanya perlu menggambar batangnya sesuai data yang diketahui. Garis mendatar menunjukkan nilai ulangan matematika dan garis tegak menunjukkan jumlah siswa. Nilai ulangan matematika 50 ada 5 orang siswa, nilai ulangan matematika 60 ada 15 siswa, nilai ulangan matematika 70 ada 20 siswa, nilai ulangan matematika 80 ada 10 siswa, nilai ulangan matematika 90 ada 10 siswa, dan nilai ulangan matematika 100 ada 5 siswa. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram garis. Cara penyajian data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Hasil penyajian data dalam bentuk diagram garis dapat dilihat pada gambar di samping ini. Garis mendatar menunjukkan berat badan siswa dan garis tegak menunjukkan banyaknya siswa. Berat badan 40 kg ada 6 siswa, berat badan 41 kg ada 12 siswa, berat badan 42 kg ada 15 siswa, berat badan 43 kg ada 18 siswa, dan berat badan 44 kg ada 9 siswa. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram di lingkaran dibedakan menjadi 2, yaitu dalam bentuk derajat dan persen. Untuk menyajikan data dalam bentuk derajat perlu merubah banyak data sesuai perbandingan dalam derajat. Begitu juga untuk penyajian data bentuk diagram lingkaran dalam persen. Perlu merubah banyak data ke dalam persen. Lalu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran? Oke, perhatikan di sini ada contoh. Diketahui berat 40 kg ada 6 siswa, berat 41 kg ada 12 siswa, berat 42 kg ada 15 siswa, berat 43 kg ada 18 siswa, dan berat 45
4 kg ada 9 siswa. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, yang pertama kita akan jumlahkan seluruh siswa terlebih dahulu, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 tambah 9 sama dengan 60 siswa. Lalu kita akan menghitung besar persen untuk berat badan 40 kg. Ada 6 siswa dan jumlah seluruh siswanya ada 60 orang, maka 6 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 10%. Berat 41 kg sebanyak 12 siswa dari 60 orang siswa, maka 12/60 dikali 100% sama dengan 20%. Berat 42 kg sebanyak 15 siswa dan seluruh siswa ada 60, maka 15/60 dikali 100% sama dengan 25%. Berat 43 kg sebanyak 18 dibagi 60 siswa dikali 100% sama dengan 30%. Berat 44 kg sebanyak 9 siswa dibagi 60 orang siswa dikali 100% sama dengan 15%. Nah, maka kita akan bisa menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu untuk berat badan 40 kg ada 10%, untuk berat badan 41 kg ada 20%, berat badan 42 kg ada 25%, berat badan 43 kg ada 30%, berat badan 44 kg ada 15%. Selanjutnya kita akan memasuki pada subbab ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Pertama, kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean lebih singkatnya disebut sebagai nilai rata-rata dari jumlah data yang ada. Adapun rumusnya yaitu rata-rata atau mean sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk mendapatkan nilai median perlu ketelitian yang cukup tinggi agar tidak ada yang terlewati saat mengurutkannya. Setelah data selesai diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, kemudian cari data yang berada di tengah. Rumus untuk mencari median itu ada dua, yaitu yang pertama untuk data dengan jumlah ganjil, yaitu me sama dengan xn ditambah 1/2. Yang kedua untuk data dengan jumlah genap, median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama itu contoh soal mean atau rata-rata. Tentukan mean dari data 5, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 4, 3, 6. Untuk penyelesaian diketahui 5, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 4, 3, 6. Yang ditanyakan adalah mean. Maka untuk jawabannya rata-rata, atau kita bisa membacanya dengan X bar, sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data dengan banyaknya data. Nah, untuk datanya itu 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 3 dan ditambah 6, lalu dibagi dengan banyaknya data.
banyaknya data itu ada 10, maka sama dengan 69 per 10, maka diperoleh adalah 6,9. Jadi mean dari data tersebut adalah 6,9. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari median. Tentukan median dari data 3, 8, 6, 9, 2, 4, 1, 6, 7. Untuk penyelesaiannya diketahui data 3, 8, 6, 9, 2, 4, 6, 1, 6, 7. Yang ditanyakan itu adalah median. Nah, maka untuk jawabannya adalah yang pertama itu kita urutkan data terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Telah kita ketahui bahwa jumlah datanya itu 10, sehingga median sama dengan 1/2 dikali xn per 2 ditambah xn/2 ditambah 1 sama dengan 1/2 x10/2 ditambah x10/2 ditambah 1 sama dengan 1/2 x5 ditambah x6 sama dengan 1/2 dikali 6 tambah 6 sama dengan 1/2 dikali 12 sama dengan 6. Jadi median dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya yaitu contoh soal dari modus. Misalnya diketahui suatu nilai ulangan matematika yaitu 70, 80, 75, 80, 90, 100, 85, 90, 100, 80, 80, 75, 90, 100, 95, 80, 90, 75, 80, 85, 85, 80, 90, 85, 90, 100, 85, 80, 80, dan 90. Nah, yang ditanyakan itu adalah modusnya. Untuk yang mendapatkan nilai 70 itu ada 1 siswa, kemudian yang 75 ada 3 siswa, 80 ada 9 siswa, 85 ada 5 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 7 siswa, 95 ada 1 siswa, dan 100 ada 4 siswa. Jadi kita cari satu persatu yang memperoleh nilai ulangan matematika itu. Sebanyak berapa siswa, maka nilai yang sering muncul atau siswa yang mendapatkan nilai terbanyak dari nilai tersebut adalah 80. Jadi modusnya adalah 80. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada subbab ukuran penyebaran data, yaitu ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Yang pertama kita akan membahas jangkauan. Jangkauan suatu data adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Untuk rumusnya, jangkauan itu sendiri data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian selanjutnya kuartil. Kuartil merupakan ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri atas 3 macam, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, untuk rumus kuartil itu sendiri, jika data terdiri atas X1, X2, X3 sama dengan Xn dengan n bilangan asli tidak kurang dari 4, maka berlaku untuk n ganjil X1 sama dengan X1/4 dalam kurung n tambah 1, maka Q2 sama dengan X2/4 dalam kurung n tambah 1, dan Q3 sama dengan X3/4 dalam kurung n tambah 1. Untuk n genap, Q1 sama dengan X1/4
dalam kurung N tambah 1, Q2 sama dengan X 2 per 4 dikali N tambah 1, Q3 sama dengan X 3 per 4 dalam kurung N tambah 1. Selanjutnya yaitu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan interkuartil dinotasikan dengan QR. Untuk rumusnya yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.